Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba membahas bagaimana proses pengolahan data menggunakan buku tulis dibandingkan dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan menggunakan contoh. Seorang siswa ingin menggunakan buku tulis untuk mencatat data telepon temannya. Siswa tersebut tentunya harus membeli sebuah buku tulis dan kemudian membuat kolom-kolom pada buku tulis tersebut. Setelah buku tulis tersebut dibuat kolom-kolomnya, maka dikatakan buku tulis tersebut adalah buku yang siap untuk digunakan, siap pakai. Apa saja yang bisa dilakukan terhadap buku tersebut? Kalau ada teman baru, maka siswa tersebut bisa memasukkan data baru ke dalam buku tersebut. Jadi terhadap buku tersebut kita bisa mengisi atau memasukkan data baru. Apabila terjadi kesalahan di dalam menulis, maka data di dalam buku tersebut atau terhadap buku tersebut bisa dikoreksi isinya. Apabila ada data yang sudah tidak diperlukan lagi, maka terhadap buku tersebut datanya bisa dihapus. Di dalam mengolah data, mengisi, mengkoreksi, atau menghapus, tentunya kita harus bisa melihat apa yang sudah kita kerjakan. Jadi terhadap buku tersebut, isinya bisa dilihat. Bahkan, kalau seandainya kita bekerja di sebuah perusahaan, dan kalau data yang kita olah misalnya adalah data stok, data dari buku tersebut harus bisa dibuatkan laporan. Jadi, kalau kita mengolah data menggunakan buku tulis, pertama harus memiliki buku tulis tersebut, kemudian membuat kolom-kolomnya. Hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap buku tulis yang siap pakai adalah bisa diisi data baru, bisa dikoreksi datanya kalau salah, bisa dihapus datanya kalau ada data yang tidak diperlukan. Kemudian, isi dari buku tersebut bisa dilihat, dan buku tersebut isinya bisa dibuatkan laporan. Buku yang telah digunakan, buku tersebut akan disimpan di dalam lemari. Nah, ini kurang lebih pengolahan data menggunakan buku tulis. Sekarang bagaimana kalau pengolahan datanya menggunakan komputer? Prosesnya hampir sama atau boleh dikatakan sama. Kalau di dalam proses pengolahan data menggunakan buku tulis ada istilah lemari, maka di dalam proses pengolahan data menggunakan komputer itu ada istilah database. Database itu kurang lebih boleh diidentikan dengan lemari. Sedangkan tabel yang kita buat itu boleh, buku yang tadi kita pakai untuk mengisi data tersebut boleh disamakan dengan tabel. Jadi lemari boleh disamakan dengan database, buku disamakan dengan tabel. Nah, terhadap sebuah tabel, hal-hal yang bisa dilakukan juga sama. Bisa diisi, bisa dikoreksi, bisa dihapus, bisa dilihat, dan bisa dibikinkan laporan. Jadi sama. Bahkan untuk memiliki sebuah tabel, ya nanti kita juga harus membuat kolom-kolomnya, menentukan kolom-kolomnya. Sebuah tabel yang tersimpan di dalam database akan merupakan menjadi anggota dari database tersebut. Karena sebuah database itu dapat terdiri dari beberapa tabel. Jadi, database boleh dikatakan adalah kumpulan tabel-tabel. Contoh, database rumah sakit. Di dalam database rumah sakit bisa terdiri dari tabel data dokter, ada tabel data pasien, ada tabel data kamar, dan seterusnya. Tabel-tabel tadi terkumpul di dalam sebuah database yang namanya rumah sakit. Database sekolah.
terdiri dari tabel data guru, tabel data siswa, tabel mata pelajaran, jadwal mata pelajaran, dan lain-lainnya. Jadi, database tadi terkumpul di dalam tabel-tabel tadi terkumpul di dalam database sekolah. Jadi, database adalah kumpulan dari tabel-tabel. Nah, kemudian ada beberapa istilah ya, untuk sebuah tabel. Kolom-kolom, ini kolom ya, terdiri dari 3 kolom. Kolom itu disebut field. Ini 1, ITA, 021 dan sekian. Satu baris begini dikatakan adalah satu record. Jadi ini ada 5 record. 5 record. Kolomnya ada 3, fieldnya ada 3. Kesemuanya ini membentuk sebuah tabel. Nah, sebuah tabel harus memiliki kolom identitas. Kolom identitas tersebut datanya bersifat unik, tidak ada yang sama. Gunanya kolom identitas itu agar kita dapat menunjuk dengan tepat satu data. Kalau saya ingin mengkoreksi data ITA, maka saya harus dapat menunjuk dengan tepat datanya ITA. Nama bukanlah identitas yang baik, karena di dalam sebuah kelas, di dalam sebuah sekolah, bisa terjadi ada siswa yang namanya sama persis. Sehingga ketika saya menyebut ITA, bisa saja di sekolah tersebut terdapat ITA lebih dari 1. Sehingga saya tidak dapat menunjuk dengan tepat satu data. Sehingga proses mengkoreksi menjadi kacau. Ya. Nah, untuk itu biasanya di sekolah itu diberi identitas baru, yaitu nomor induk siswa, di mana antara satu siswa dengan siswa yang lain nomornya berbeda. Sehingga ketika kita akan menunjuk atau mengkoreksi satu data, kita dapat menunjuk dengan tepat data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan mengkoreksi. Jadi harus ada kolom identitas yang bersifat unik. Kolom tersebut nanti akan dijadikan primary key, kolom utama. Kalau kita punya tabel, ternyata tidak ada data identitasnya, maka sebaiknya kita buatkan kolom tersebut. Ya. Nah, ini tadi pengolahan data menggunakan buku tulis dibandingkan dengan menggunakan komputer. Demikian pengolahan data menggunakan buku tulis dan menggunakan komputer.